Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung Anda kapan menonton tayangan ini. Oke, kembali lagi di acara Ngopi edisi ke-19. Tema hari ini adalah identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Bersama kita semua seorang pelaksana teknis divisi penyelesaian sengketa, Saudara Muhammad Raden Ridwan Fahrudin. Selamat siang Mas Raden. Selamat siang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya Mas Raden? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sebelum kita ke tema, mungkin alangkah lebih baiknya saya akan menggali informasi dari profil jenengan terlebih dahulu ya. Ya, siap. Jenengan lama muncul di podcast Ngopi ya, tapi teman-teman juga kan cara yang tahu siapa Mas Raden sebenarnya, seorang yang hobi membaca. Oke Mas Raden, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam sengketa. Kira-kira garis besar seperti apa nih tema yang kita bahas pada waktu ini? Terima kasih Mas atas kesempatannya. Oke. Ini kan sekarang kita akan mengopi itu identifikasi permasalahan pemilu, pilkada dan ranah sengketa. Nah, yang perlu garis bawahi adalah identifikasi tentang permasalahan pemilu dan pilkada. Karena dalam pemilu dan pilkada, dalam pelaksanaannya itu tidak terlepaskan dari konflik sengketa atau pelanggaran itu sendiri. Sehingga Bawaslu Wonosobo di sini mengusung tema ini untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah bisa mengetahui kira-kira apa aja sih identifikasi permasalahan dari sengketa atau pelanggaran itu apa aja gitu. Oke. Baik. Berarti kita ini podcast terakhir ya di tahun 2021. Ya, kebetulan 2021, Mas. Ya iya, podcast terakhir gitu loh, edisi terakhir. Jadi ada kemungkinan edisi 22 ada podcast lagi ya. Ya, bisa jadi, Mas. Oke. Bisa kira-kira sampaikan atau prolog ya, pengantar untuk tema pada waktu ini, kira-kira seperti apa prolognya, garis besarnya. Kenapa kita memang harus perlu membicarakan terkait dengan identifikasi permasalahan pemilu dalam sengketa itu betul ada. Permasalahan tentang sengketa atau penanganan pelanggaran itu adalah merupakan salah satu proses untuk menyelesaikannya itu di Bawaslu Wonosobo. Nah, itu sesuai dengan kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kewenangannya di pasal 93 Undang-Undang 7 tahun 2017. Sedangkan di Undang-Undang Pilkada pun Bawaslu Kabupaten juga berhak untuk menyelesaikan sengketa proses dan melakukan tindak lanjut atas penanganan pelanggaran. Nanti penanganan pelanggaran itu juga dibagi menjadi beberapa. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran kode etik. Tapi pelanggaran kode etik nanti disampaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP seperti itu. Mungkin langkah-langkah lebih baiknya diganti, mungkin lepas masker ya Mas, agar lebih enak untuk didengar atau dengan muka yang sangat caem. Dulu caem, bahasa saya muda itu caem. Oke deh Raden. Siap. Untuk pertanyaan awal ini, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan identifikasi permasalahan pada sengketa antar peserta dan peserta yang lain. Bisa dikatakan sebagai PSAP ya? Ya. Baik. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Penyelesaian sengketa antar peserta itu salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten. Nah, di mana pelaksanaan sengketa antar peserta itu dilalui oleh musyawarah dengan acara cepat dan terjadi di peristiwa itu. Jadi yang menyelesaikan sengketa itu kalau dalam pilkada maupun pemilu itu panitia pengawas kecamatan atau Panwascam. Nah, Panwascam ini nanti diberi SK atau surat mandat dari Bawaslu Kabupaten yang nanti dikonsultasikan oleh Bawaslu Provinsi. Karena penyelesaian sengketa itu kan banyak Mas. Kalau di Wonosobo itu ada 15 kecamatan, maka dari itu kewenangannya dilimpahkan di Panwaslu kecamatan sesuai dengan aturan teknis di Perbawaslu seperti itu Mas. Oke, berarti ini termasuk dengan proses sengketa cepat ya? Iya, sengketa cepat di kecamatan itu ya? Ya nanti kita
menyelesaikan sengketa dengan musyawarah sesuai dengan adat lokal. Jadi nanti kan enak ya, win-win solution seperti itu. Berarti produk hukumnya itu produk putusan atau apa berarti produknya itu? Dari sengketa cepat itu. Ya, nanti putusan ya? Putusan. Kalau di dalam Perbawaslu itu ada form PSAP 5 kalau di pilkada, kalau di pemilu PSAP itu ada 5. PSAP 24. Oke, nanti di resum. Terus yang pemohon itu berbicara apa, termohon itu mendalilkan apa, nanti ada putusan. Itu sepakat atau tidak sepakat. Nanti putusan itu harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik itu pemohon maupun termohon. Oke. Berarti beda kan terkait dengan proses kewenangannya pemilu dengan pilkada kan? Sama saja. Sama. Oke, yang berarti nggak ada perbedaan sama sekali. Yang perbedaan itu cuma ke para pihak. Ya sama-sama tim kampanye, tapi kalau dalam pemilu itu kan DPRD kabupaten ya. Kalau sedangkan pilkada itu kan lebih ke ranah bupati, ranah lokal. Seperti itu. Gitu. Oke Mas Raden. Iya, siap. Ini kan orang kamu tuh masih bingung ya terkait dengan penjelasan kira-kira apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana atau pelanggaran undang-undang lainnya, itu bisa dijelaskan nggak untuk teman-teman agar semua pada mengetahui gitu, lebih jelas? Ya, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Sama-sama Mas Raden. Pelanggaran administrasi itu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi. Oke. Nah, itu pelaksanaannya itu baik di pemilu atau pilkada, tetapi tidak pidana, tidak kode etik. Misal KPPS melakukan tidak sesuai dengan aturan teknis, itu bisa masuk ke administrasi. Nanti bisa diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten dengan bentuk rekomendasi. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana itu salah satu jenis pelanggaran dan kejahatan yang diatur dalam undang-undang pemilu ataupun pilkada, yang dimana itu nanti ada laporan dan temuan. Awalnya dari laporan dan temuan, nanti proses penyelesaiannya itu didiskusikan lagi atau ditindaklanjuti oleh sentra hukum terpadu Gakumdu. Yang berisi di jajaran Bawaslu Kabupaten. Kalau di tingkat kabupaten ya, terus Polres, terus ada Kejaksaan Negeri. Berarti 3 unsur itu ya? 3 unsur itu. Bawaslu, polisian dan kejaksaan. Ya. Terus lanjut lagi pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik itu maksudnya adalah pelanggaran terhadap pelanggaran etika penyelenggara. Etika, khusus penyelenggara kan? Iya, khusus penyelenggara. Misal ada yang tidak netral, ada tidak profesional. Nah, itu nanti masuk ke yang memutuskan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu. Dan ada lagi sengketa Mas. Kalau jadi pelanggaran di pilkada maupun pemilu itu kan ada 2. Ada penanganan pelanggaran, ada pelanggarannya, ada sengketa. Kalau sengketa itu juga dibagi menjadi 2. Kalau di Bawaslu itu menyelesaikan sengketa proses. Ya, kalau di Mahkamah Konstitusi itu sengketa hasil. Berarti ranahnya memang kalau ketika hasil itu memang untuk ranahnya MK, tapi kalau proses itu ranahnya Bawaslu. Seperti itu. Ya, kita ketahui sendiri kalau di sengketa proses ada 2, sengketa antar penyelenggara dengan peserta atau PSPP, dan sengketa antar peserta pemilu, seperti itu. Berarti hanya ada dua proses ya? Iya, 2 proses. Antar peserta dengan penyelenggara. Iya, seperti itu. Oke, kita flashback ke daerah kita ya, ke Wonosobo itu. Dari sekian pelanggaran yang ada ini, tipe-tipe pelanggaran itu, kita pernah menangani apa saja sih? Ya, pelanggaran itu banyak Mas di Wonosobo ya. Yang sering kita pernah tangani itu apa saja? Kalau di pemilu, di pelanggaran administrasi itu Wonosobo itu menyelesaikan dua kasus rekomendasi untuk KPU Kabupaten. Itu pemilu 2019? Ya, yang pertama adalah KPPS terkait dengan pelaksanaan di pemungutan suara itu. Oh, di Tungsura? Ya, Tungsura. Terus yang satunya lagi itu
ada salah satu PPS yang dari segala kurum tidak netral dalam melakukan penyelenggaraan pemilu itu. Dan di pilkada itu ada 10 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Wonosobo. Yang pertama adalah periode perekrutan PPK itu 5 tahun, kan ada periode di penyelenggaraan kecamatan di KPU, jajaran KPU. Kemudian ada coklit PPDP yang tidak memenuhi usia minimal. Minimal kan 20. Itu ada beberapa yang 19 tahun. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah di tahapan mutarleh, pemutahiran data pemilih, ada PPS yang tidak memberikan data. Jadi itu memang kalau dari KPU itu instruksi dari KPU RI, Mas, seperti itu. Padahal kan kalau di dalam undang-undang harus diserahkan kan salinannya ke sesama penyelenggara. Kemudian itu yang tadi yang pelanggaran administrasi ya, Mas. Yang selanjutnya adalah pelanggaran pidana. Pidana aja juga? Ada juga. Di pemilu itu ada pelanggaran di salah satu dinas di Kabupaten Wonosobo itu disisipi oleh kampanye. Oleh salah satu paslon yang dimana anggota DPRD kabupaten atau provinsi ya kemarin itu. Nah, beliau itu setelah acara UMKM-nya selesai, beliau itu menyampaikan kampanye menggiring peserta untuk mendukung salah satu calon. Ada 2 orang dan itu diproses dulu lah di Gakumdu dan diputus di pengadilan negeri. Oke. Itu udah inkrah itu ya putusannya? Iya, sudah inkrah. Itu kan untuk pemilu 2019. Ya. Kalau untuk pilkada kemarin ini ada nggak? Nah, pilkada menarik lagi, Mas, jadi karena pilkada di Wonosobo itu kan calon tunggal. Ya. Harusnya kan ya begitulah ya, tidak ada pelanggaran. Tapi nyatanya di salah satu kecamatan Kalikajar itu ada salah satu desa di kecamatan Kalikajar mungkin. Ya, di salah satu desa di kecamatan Kalikajar itu secara sengaja itu melakukan kampanye di luar jadwal. Padahal kan kalau kades itu kan harus netral. Itu kades berarti. Iya. Seperti itu. Diproses di Gakumdu, ternyata P21 lanjut ke pengadilan, diputus inkrah. Dinyatakan bersalah. Menarik kan? Tidak pasangan calon hanya satu tapi ada putusan pidana. Oke, mungkin itu satu-satunya ya di Indonesia ya ketika memang ada fenomena calon tunggal tapi ada kasus pidana yang sampai inkrah. Itu sebuah keunikan dalam proses penyelenggaraan pilkada di tahun 2020. Oke. Nah, kita kembali ke sengketa. Kalau di tahun 2019 pemilu serentak itu apakah ada? Maksudnya apakah Bawaslu itu melakukan proses sengketa itu atau mendapatkan aduan atau gimana? Jadi kalau penyelesaian sengketa itu ada, Mas, di pemilu 2019. Yang pertama itu di tahapan pencalonan, yang dimana itu ada 3 partai yang melakukan sengketa di Bawaslu Wonosobo. Salah satunya Partai Berkarya, Partai Perindo dan Partai PAN. Partai Berkarya ini diputus melalui mekanisme adjudikasi atau sidang yang diaman 12 hari. Sedangkan kalau Partai Perindo dan Partai PAN itu diputus 2 hari di mediasi. Oke. Ada juga salah satu, ya berarti ada 4 permohonan ya. Yang satu itu tidak diregister karena dari tadi itu hasil tindak lanjut dari putusan pengadilan yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, kalau untuk proses pilkada kemarin ini 2020 ada nggak yang mengajukan sengketa ke Bawaslu? Untuk mengajukan sengketa secara resmi tidak ada, Mas, tapi kalau secara pelaksanaan di mediasi itu ada. Jadi ada salah satu tim paslon menempelkan berdampingan dengan kolom kosong itu. Oh, maksudnya APK-nya? APK-nya itu berdampingan. Diselesaikan tapi tidak teradministrasi. Karena di dalam aturan teknis itu tidak ada klausul kolom kosong itu menjadi peserta. Maka di mediasi saja tapi tidak teradministrasi. Itu prosesnya berarti di Bawaslu atau di luar Bawaslu? Di luar, yang melakukan penyelesaian adalah Panwascam. Oh, Panwascam. Ya. Berarti mempunyai inisiatif sendiri ya? Iya. Oke.
Ini terakhir Mas Raden. Ya. Kira-kira mungkin jenengan bisa menjelaskan ya terkait dengan identifikasi permasalahan pada sengketa antar peserta dengan penyelenggara itu. Agar para peserta tahu ya, maksudnya bagaimana sih identifikasi permasalahan antar peserta dengan penyelenggara itu, prosesnya dan sebagainya. Ya. Identifikasi PSPP ya Mas ya. Kalau lebih mudahnya itu antara peserta dengan penyelenggara itu ada beberapa. Yang pertama adalah subjek. Subjeknya tentu berbeda antara pemilu dan pilkada. Kalau pemilu itu kan kalau di tingkat kabupaten berarti kan anggota DPRD. Ya, partai politik atau calon anggota DPRD dapat menyelesaikan sengketa di Bawaslu. Kalau pilkada kita tahu sendiri, kalau di kabupaten berarti bupati, calon wakil bupati. Seperti itu. Terus ada objek Mas. Objek ini merupakan sangat penting dibanding di samping subjek ya. Kalau objek itu lebih ke arah SK dan BA, surat keputusan dan berita acara yang melanggar salah satu peserta. Ya itu terkait dengan tidak diubahnya DCS menjadi DCT, daftar calon sementara, tidak ditetapkan menjadi daftar calon tetap. Kemudian objeknya juga harus final, yang dimana itu KPU itu sudah dilaksanakan, ditetapkan oleh KPU itu sendiri, tidak harus memperoleh persetujuan dari KPU provinsi, seperti itu. Jadi dilaksanakan yang mengeluarkan KPU kabupaten, dilaksanakan sengketa di Bawaslu kabupaten juga sudah legal gitu, sudah sah. Kemudian kalau untuk putusan di pemilu, di adjudikasi pemilu itu final dan mengikat. Maksudnya adalah final itu berkekuatan hukum tetap, ditetapkan dan tidak ada upaya hukum lagi. Berarti itu udah upaya hukum terakhir berarti? Iya. Nggak bisa diajukan di tingkat yang di atasnya lagi, nggak bisa? Tidak ada. Kalau itu adanya koreksi nanti sama Bawaslu RI. Oh, koreksi. Terus mengikat itu berarti mengikat para pihak. Jadi para pihak dari pihak mohon, termohon, ataupun ada pihak dari pihak terkait. Ya situ aja Mas. Sudah ya? Kalau sengketa. Oke. Kira-kira ada tambahan lain nggak Mas Raden pada tema kali ini? Kan kita temanya terkait dengan identifikasi ya, permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Kira ada nggak yang belum disampaikan? Atau saya belum menanyakan, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semua, ya, ke sahabat Bawaslu semua. Makasih sahabat Bawaslu. Kewenangan Bawaslu Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa ataupun melakukan penanganan pelanggaran itu diatur di dalam undang-undang. Kalau dalam pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017 dan kalau di pilkada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pelaksananya tersebut. Nah, besok di tahun 2024 akan ada pemilu secara serentak yang dimana nanti ada dibagi menjadi perbagian, ada pertama itu pusat, pemilih anggota pusat, dan yang kedua pemilih anggota daerah. Nah ini masih menggunakan mengacu undang-undang yang sama. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah untuk pelaksanaan pilkada 2024 masih sama menggunakan undang-undang. Maka dari itu penyelenggara pun masih tetap menggunakan dasar hukum yang sama, tapi mungkin ada salah satu dua hal yang berbeda terkait dengan pelaksanaan teknisnya Mas. Nah itu perubahannya nanti bisa dilakukan di peraturan Bawaslu atau peraturan KPU. Jadi saya rasa sudah Bawaslu Wonosobo juga sudah baik ya dalam melakukan penyelesaian sengketa ataupun penanganan pelanggaran, dibuktikannya dengan kasus-kasus yang sudah berhasil seperti yang saya sampaikan di atas. Mungkin seperti itu aja. Terus untuk sahabat Bawaslu untuk Oke, terakhir ini harapannya apa untuk teman-teman semua? Harapan untuk pemilu 2024 gitu. Nah, untuk pemilu 2024 saya harapkan berlangsung dengan damai. Oke, damai. Terus secara lancar lah ya Mas ya. Karena mengingat ada 7 kotak suara yang akan dihadapi oleh penyelenggara. Kalau kemarin itu kan 5 kan? 7 itu kan, tapi dua gelombang kan, maksudnya yeah. Pusat sendiri, daerah sendiri, tapi nggak bersamaan kan dampaknya.
tahun kemarin itu ada 5. Kalau penyelenggara sebelah itu yang KPPS kan banyak korban. Saya rasa mudah-mudahan di tahun 2004 bisa berjalan dan baik gitu. Amin. Oke. Oke sahabat Bawaslu, karena pertanyaannya sudah habis, untuk mengakhiri ngopi pada edisi ke-19 ini, saya akan menawarkan narasumber untuk mencicipi kopi Purwaceng. Nah, teman-teman semua, kopi Purwaceng ini merupakan kopi khas Dieng yang sudah terkenal sampai jagat raya internasional. Oke. Asli Wonosobo Mas ya. Wonosobo. Bagi teman-teman semua yang berkunjung ke Wonosobo khususnya, jangan lupa beli kopi Purwaceng. Oke. Selamat siang, selamat bertahun baru, sampai bertemu di Ngopi edisi 2022. Masih bersama Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Terima kasih kepada kru, ada Mas Fahrudin atau Mas Udin, ada Mas Muhammad Mahmud, dan ada Gus Anas. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Salam awas. Thank you Bapak Ibu Bawaslu, menjaga ketertiban pemilu. Pemilu aman, damai dan bergembira, demokrasi untuk kemajuan.